Dan ini pintu lapas sudah dibuka kembali dan Antasari Azhar akan segera keluar. Dan tim pengamanan masih mengamankan situasi di sekitar pintu agar berlangsung secara kondusif. Nah ini, ya Rio, inilah dia yang kita tunggu. Ya, ternyata pihak dari tim pengamanan dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini masih kembali menutup, dan kita dan seluruh awak media lainnya masih terus menunggu. Tadi kita baru saja sudah melihat lagi wajah dari Antasari Azhar berada di dalam. Lalu kira-kira apa agenda yang akan dilakukan Antasari Azhar di saat nanti dia keluar? Ya Rio, nanti agenda begitu Antasari Azhar akan menyapa keluarga dan juga awak media yang hadir, dan yang karena banyak dari awak media yang hadir di sini penasaran dan ingin mendengar langsung tanggapan dari Antasari Azhar. Dan ini ya, dan yang bisa saya lihat, yang bisa saya informasikan bahwa Antasari Azhar sudah terlihat kembali di depan pintu dan langsung disambut oleh istri dan juga keluarga. Dan begitu pula Antasari Azhar langsung terlihat menggendong cucunya yang masih bayi. Dan saat ini tim awak media dari media cetak dan juga elektronik mengambil momen ini. Ya, dan ya Rio. Ya, saya bisa melihat sangat jelas di mana memang wajah dari Antasari Azhar sangat terharu ya, bisa menggendong cucunya. Iya, saat ini Antasari Azhar lagi menggendong cucunya dan terlihat wajahnya riang, begitu juga wajah keluarga yang terlihat bahagia ketika Antasari Azhar keluar dan langsung disambut dan menggendong cucunya. Ya, dan disambut juga dengan istri beserta anak ya? Iya, betul sekali Rio. Dari Antasari Azhar juga sudah duduk di meja konferensi pers. Begitu juga Antasari Azhar juga akan duduk langsung di meja konferensi pers didampingi oleh istri dan juga tim kuasa hukum untuk menyampaikan tanggapannya dan juga agenda apa yang akan dilakukan setelah keluar atau
Pemirsa, bisa kita lihat memang sekarang Antasari Azhar duduk bersama istri juga di sana. Dia tadi sempat menggendong cucu juga ya, dimana kita ketahui memang Antasari Azhar ini sempat dipenjara 7 tahun dari masa tahanannya yang sebenarnya 18 tahun. Antasari Azhar adalah terpidana kasus pembunuhan mantan maksud kami adalah kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Seperti yang kita ketahui memang di 7 Mei 2009 Antasari diberhentikan sementara menjadi Ketua KPK. Saat itu presidennya adalah SBY. Dan kita dengar dulu konferensi pers dari Antasari Azhar. Atas nama institusi dan instansi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan saudara-saudara sekalian berada di tempat ini dalam rangka menyambut pelepasan orang tua kita Bapak Antasari Azhar pada pagi hari ini. Juga kepada para sahabat-sahabat dan keluarga besar Pak Antasari Azhar, anak cucu Mas Pak Ustadz yang ada di tengah kita, moga kiranya di pelepasan dan keberangkatan beliau kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, kita berikan doa bersama ya, semoga semuanya lancar dalam keadaan sehat walafiat, membina keluarga kembali ke masyarakat. Saya kira itu pembukaan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Antasari. Mungkin akan ada dialog ataupun wawancara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kalapas, Pak Arfan, Pak Kiai Saadi Al-Batawi, guru spiritual saya, Pak Firman, Pak Falar Batubara, Pak Ugi. Ini kami sama-sama organisasi. Pada pagi hari ini syukur alhamdulillah. Merdeka! 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 Syukur alhamdulillah saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya napi untuk dapat bebas bersyarat. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu di awal saya masih ingat suasana nggak seperti ini. Waktu kami masuk, ada pertanyaan, Pak Antasari, dari fakta persidangan tidak ada keterlibatan Bapak. Kenapa Pak mau masuk penjara? Nah, hari ini saya jelaskan. Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan saya harus dihukum. Tapi bukan karena, sekali lagi, bukan karena perbuatan seperti didakwakan, tapi karena pada putusan. Kenapa putusan itu saya ikuti? Karena saya penegak hukum. Penegak hukum harus taat pada hukum. Karena sampai hari ini ada adagium di pengadilan itu, kalau kita sering dengar adalah putusan hakim itu walaupun salah harus dianggap benar. Jadi karena itulah saya masuk. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Dan hari ini juga hadir keluarga saya, cucu-cucu saya, di mana ketika saya masuk, saya belum punya mantu, belum punya cucu. Sekarang saya keluar, saya dapat 2 mantu, dapat 3 cucu. Jadi saudara, singkatnya itulah. Karena sebagaimana orang bebas ingin cepat sampai di rumah. Dan sebelum saya lupa, nanti di rumah saya ada potong tumpeng dan makan siang bersama rekan-rekan pers. Bersama pers. Jadi dari sini nanti jangan merepotkan Pak Kalapas, bergerak kembali menuju rumah saya, kita makan bersama seadanya. Makanan juga makanan kesukaan saya, dari daerah istri saya Jawa Timur. Kita ada rujak cingur dan gado-gado sama
rekan-rekan dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis. Mereka dulu tahun-tahun 80-an, 70-an di masa sulit kami berada di situ bersama-sama di Sumatera Selatan dan hadir pada hari ini. Terima kasih, dan khususnya untuk rekan-rekan pers saya terima kasih karena tidak bosan-bosannya saudara sejak 8 tahun yang lalu selalu ingin beritanya antasari sampai hari ini. Ya mudah-mudahan ratingnya akan naik semua. Ya itulah singkat dari saya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, ya 2-3 aja lah. Namun cepat pulang. Silakan. Ayo siapa nanya? Silakan. Saudara biasa sebut dari mana? Dari Berita Satu. Saya ingat suasana 8 tahun yang lalu. Pertanyaannya, siapa besok akan ditangkap gitu kan? Sekarang nggak ada lagi. Silakan. Pak, dengan adanya dugaan bahwa ini menjadi rekayasa, apakah kembali Bapak akan mengusut kembali kasus-kasus yang waktu dulu Bapak? Ingin apa? Mengusut kembali Jadi intinya adalah apa saya akan membongkar. Begini saudara, setelah saya merenung dalam sini, membaca beberapa buku, saya pada kesimpulan adalah saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalani. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menunjukkan keadilan itu. Silakan Allah hukumlah mereka. Saya sudah menjalani hukum negara. Kalau hukum akhirat mereka yang terima. Tidak, saya sudah ikhlas. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk keluarga. Gini, saya ini udah capek 1 minggu ini ya. Banyak sekali provokasi. Saya akan syukuran, akan mengundang SBY. Ada itu. Nah, bahwa dengan peristiwa 4 November katanya Jokowi mulai genderang perang setelah Antasari bebas. Janganlah, negara kita ini sudah capek dengan hal seperti itu. Marilah berita juga kasih berita yang kondusif, yang benar. Seperti pertanyaan tadi, saya tidak pernah dengar. Kalau apabila nanti saya jawabnya apabila itu. Ya. Kalaupun pada hari ini saya ketemu di depan itu nanti 1000 kilo bukti baru, saya tidak akan lakukan pembunuhan lagi. Biarlah saya serahkan itu, bukti itu berbicara sendiri dan Tuhan akan memberikan jalannya. Saya sudah capek, dalam dulu. Tidak ada undang-undang gerasi seperti itu, ya. Tidak ada. Begini, bebas bersyarat, ya. Bebas bersyarat ini ada syaratnya. Saya sudah lapor 11 kali, ya. Dan bebas bersyarat ini tidak menghilangkan status saya di luar masih terpidana. Nah,
mengajukan gerasi yang selain beberapa syarat seperti gerasi pada presiden, supaya gerasi ini adalah dalam upaya saya untuk melakukan klarifikasi pembersihan diri, karena dengan gerasi saya kemudian bisa mengajukan rehabilitasi. Itu maksud mengajukan gerasi. Tergantung nanti presiden yang sekarang sudah ditangani, yang menurut Mahkamah Agung sudah ditangani presiden. Kalau keluarnya nanti pengurangan atau penghapusan, maka bersyarat saya di sini hilang. Ya, saya bebas murni. Nah, setelah itu saya mengajukan rehabilitasi. Dalam putusan, hak politik saya tidak pernah dicabut. Ya, kalau tidak pernah dicabut hak politik saya. Ya. Misalnya, saya jawabnya ya mungkin. Jadi wartawan aja. Biar kita saling tulis nanti ya. Ya. Nanti tanggal 9 kalau nggak salah. Saya pembicara dalam rangka hati-hati itu. Ya, nanti ya. Nah, sekarang saya kembalikan forum ini kepada yang punya tempat. Saya sekarang udah tamu, bukan lagi warga binaan. Terima kasih. Saya kira sudah cukup luas dan panjang penjelasan. Maraton hampir 1 bulan ini perjalanan kita berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Baik saya siang dan malam maupun Pak Antasari. Jadi saya kira bobot berita ini sudah cukup banyak untuk kalian sajikan ya. Tinggal bagaimana mengeksplorasi. Saya umpamakan